Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Dwi Erwinanta dengan nomor induk mahasiswa 23070160010. Saya dari kelas Psikologi 1A, mata kuliah Psikologi Umum. Di sini saya akan membawakan materi psikoedukasi. Materi yang saya bawakan tentu sangat menarik. Di sini saya membawakan materi PTSD. Nah, dari kalian, apakah kalian tahu PTSD itu apa? Ya, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan kecemasan yang menyebabkan penderitanya teringat dengan kejadian traumatis. Nah, biasanya PTSD ini terjadi karena trauma yang sangat membekas. Contohnya itu seperti korban Perang Dunia Kedua. Nah, beberapa peristiwa traumatis PTSD adalah perang, seperti yang saya ucapkan tadi, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. PTSD muncul setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan, dan mengancam nyawa. Dugaan penyebab PTSD adalah pengalaman tidak menyenangkan, riwayat gangguan mental pada keluarga, kepribadian bawaan yang temperamen. Oke. Gejala PTSD ini hampir sama dengan Stockholm Syndrome yang timbul setelah trauma. Beberapa gejala seseorang mengalami PTSD adalah ingatan pada peristiwa traumatis seperti mengulang kembali kejadian tersebut. Jadi orang-orang yang terkena PTSD ini seperti mengalami flashback. Jadi mereka teringat akan hal-hal yang mengerikan tersebut. Nah, kecenderungan untuk mengelak seperti menghindari percakapan sesuatu yang dapat memicu terjadinya keingatan akan trauma. Pemikiran dan perasaan negatif seperti selalu menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Perubahan perilaku dan emosi penderita seperti sulit tidur dan konsentrasi. Ketika penderita PTSD teringat masa lalu yang kelam, mereka akan menunjukkan reaksi. Nah, reaksinya apa nih? Reaksinya itu seperti peningkatan detak jantung, keringat dingin, kesulitan bernapas, gemetar hebat, panik berlebihan, dan mereka itu menarik diri dari situasi di sekitarnya. Jadi gejala PTSD ini mengerikan ya teman-teman. Gejala ini harus segera ditangani dan dilakukan konsul oleh dokter atau psikiater karena akan sangat berbahaya bagi penderitanya. Penderitanya itu bisa mengalami stres berat jika dia mengingat hal-hal yang membuat dia trauma terus. Dia juga bisa melakukan self harm gitu kepada dirinya sendiri. Ada teori psikologis yang menjelaskan gejala PTSD, yaitu teori kognitif. Teori ini memfokuskan peran pikiran dan interpretasi individu terhadap peristiwa traumatis. Ini bisa meliputi cara individu dalam memproses, mengingat, dan menafsirkan peristiwa tersebut. Gejala ini dapat ditangani dengan beberapa pendekatan terapi, obat-obatan, dukungan sosial, dan teknik relaksasi. Jadi, jika kalian ada atau kerabat kalian yang terkena PTSD, jangan lupa konsul ke psikiater karena itu sangat berbahaya. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Tadi kan kita sudah membahas apa itu PTSD. Sekarang di sini kita akan membahas apa itu inner child. Nah, dari kalian pasti sudah banyak yang tahu kan apa itu inner child. Nah, biar saya jelasin lagi ya. Inner child adalah sisi kepribadian yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Inner child ini bisa digambarkan sebagai bagian dari diri individu yang tidak ikut tumbuh dewasa dan masih menjadi anak-anak. Sifatnya inner child ini menetap dan bersembunyi di dalam diri kita ya. Bagian ini menggenggam erat setiap ingatan dan emosi yang pernah Anda alami saat masih kecil. Baik yang indah maupun yang buruk. Inner child merupakan salah satu komponen pembentuk karakter dari diri individu.
Oleh sebab itu, perlu diketahui, menerima dan terkoneksi dengan sisi dari dalam anak-anak yang ada di dalam diri. Ada beberapa hal yang dapat membuat inner child terluka. Di antaranya, kehilangan orang terdekat, pengabaian, perundungan atau bully, kekerasan fisik, emosional dan seksual, sakit keras, KDRT, atau broken home. Tanda-tanda bahwa inner child sedang terluka adalah merasa ada yang salah di dalam diri kita. Menjadi people pleaser, susah move on dari orang lain, selalu mengkritik diri sendiri, perfeksionis, malu dengan bentuk tubuh sendiri, sering menaruh curiga terhadap orang lain. Ada beberapa teori psikologis yang berkaitan dengan inner child seperti psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, dalam konsep ID atau instinctual drive, ego, superego, pengalaman masa kecil diyakini dapat membentuk pola-pola perilaku dan konflik-konflik internal yang berdampak pada perilaku di kemudian hari. Nah, psikologi humanistik, teori-teori self-actualization atau pengakuan diri dari Carl Rogers menyoroti pentingnya pengalaman masa kecil dalam membentuk identitas dan pertumbuhan pribadi. Nah, itu kan tadi teori yang berkaitan. Sekarang, bagaimana sih cara menangani inner child yang terluka? Nah, menangani inner child yang terluka dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti self-reflection, yaitu merefleksikan diri, merefleksikan pengalaman masa kecil, dan mengidentifikasi bagian-bagian yang masih mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku. Self-care, bukan fresh care, mendukung kesejahteraan emosional seperti meditasi, yoga, dan kreatif atau olahraga. Self-parenting, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang, memberikan perhatian, dukungan, dan pemahaman yang diinginkan oleh sifat anak-anak kalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.